Selamat datang di The Debate. Bayangkan Anda sedang melihat sebuah pipa air di rumah Anda. Oke, pipa air. Ya, tiba-tiba Anda melihat ada air yang menetes. Apa respons logis pertama Anda? Anda pasti mencari sumber kebocorannya, lalu ya Anda menemukan retakannya dan Anda menambalnya. Betul, masalah selesai. Presisi mekanis bekerja dan sistem kembali berfungsi seperti seharusnya. Sederhana, biner, dan sangat menenangkan. Karena begitulah cara kita ingin dunia ini beroperasi. Sesuatu rusak, ya kita perbaiki. Tepat. Kita sangat menyukai hal-hal yang mudah dikategorikan ke dalam kotak benar dan salah. Pipa yang tidak bocor itu benar. Pipa yang bocor adalah masalah yang harus dimusnahkan. Tapi mari kita tinggalkan rumah itu dan melangkah ke dalam landscape birokrasi, tata kelola publik, atau realitas sosiologis jalanan kita. Tiba-tiba logika pipa bocor tadi runtuh berantakan. Hancur lebur ya. Iya, kita berhadapan dengan sebuah fenomena di mana kebocoran itu bukan hanya dibiarkan, tapi justru tampaknya sengaja dirawat. Mengapa? Karena tetesan air dari kebocoran itu ternyata mengairi sebuah taman tersembunyi. Taman yang buahnya dinikmati oleh si rumah. Persis. Fenomena ini sering kita sebut dengan nama yang sangat akrab di telinga kita, yaitu pungutan liar atau pungli. Sebuah labirin kekuasaan yang sesungguhnya. Ketika hal yang secara tertulis dikategorikan sebagai tindakan ilegal, secara praktis justru menjadi mesin fungsional yang menggerakkan roda keseharian kita. Dan itulah yang menjadi inti diskusi kita hari ini. Kita tidak akan mereduksi pungli sekedar sebagai kejahatan hukum biasa atau penyakit administratif. Ya, kita harus mempertanyakan sifat dasarnya. Betul. Pertanyaan utamanya adalah apakah pungli pada dasarnya adalah sebuah desain kekuasaan struktural, sebuah alat penindasan dari atas ke bawah yang sengaja dipelihara oleh negara untuk mendominasi masyarakat, atau pungli justru merupakan bentuk adaptasi sosial? Sebuah sistem dari bawah ke atas yang diciptakan sendiri oleh masyarakat, sekedar untuk bertahan hidup di tengah sistem resmi yang gagal. Tepat, saya berdiri pada posisi bahwa pungli adalah teknologi kekuasaan. Ini adalah warisan hierarki masa lalu yang didesain untuk mereproduksi ketimpangan secara diam-diam. Dan saya melihatnya dari realitas yang jauh lebih organik. Posisi saya adalah pungli itu sebuah sistem bayangan. Ia bukanlah konspirasi elit yang dirancang di ruang tertutup, melainkan sebuah ekonomi moral yang sangat rasional bagi masyarakat. Oke, mari kita uji realitas itu. Coba kita lihat bagaimana sebuah sistem pemerintahan beroperasi di lapangan. Ada satu ilusi besar yang sering kita percayai, bahwa negara mengatur warganya melalui kejelasan aturan. Padahal kenyataannya sama sekali tidak begitu. Benar, tidak begitu. Dominasi struktural justru paling efektif dipertahankan melalui ambiguitas. Bayangkan seorang warga biasa yang ingin mengurus izin usaha kecil. Ya, aturannya pasti dibuat sangat rumit. Sangat rumit. Syaratnya bertumpuk, bahasanya tidak bisa dipahami orang awam, dan kepastian waktunya tidak ada sama sekali. Frasa syarat kurang lengkap itu menjadi senjata mematikan di meja loket. Sebuah pengalaman yang saya yakin pernah dialami hampir semua orang. Lap yang tidak bisa dipecahkan, warga secara sistemik dipaksa untuk mencari pemandu, entah itu orang dalam, calo, atau petugas yang menawarkan jalur cepat. Mencari jalan pintas? Iya. Argumen saya di sini adalah, labirin yang gelap itu bukanlah sebuah kecelakaan atau bug dalam sistem. Itu adalah fitur yang disengaja. Ketidakjelasan sistem ini adalah mata uang kekuasaan. Jadi maksud Anda pungli didesain dari atas? Tepat. Pungli bukan sekedar uang kopi. Ia adalah mekanisme ekstraksi dari pihak yang memiliki otoritas terhadap mereka yang tidak berdaya. Sistem ini sengaja dibiarkan berantakan agar mereka yang memegang kunci bisa terus menyewakan jalan keluarnya. Oke, saya mengerti mengapa Anda menarik garis lurus antara kerumitan birokrasi dan niat jahat pemegang kekuasaan. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang agen di lapangan. Maksudnya masyarakat itu sendiri. Silakan. Sila kita hanya melihat ini sebagai desain elit untuk memeras, kita mengabaikan satu fakta krusial. Negara seringkali gagal memonopoli cara melayani warganya. Mengapa sistem bayangan ini muncul? Karena masyarakat dihadapkan pada mesin formal yang tidak peduli pada urgensi manusiawi mereka. Urgensi manusiawi seperti apa? Nah,
Bayangkan seorang supir truk pembawa sayur antar kota yang tertahan di pos pemeriksaan karena satu dokumennya kedaluarsa 1 hari. Dan dia akhirnya membayar petugas agar bisa lewat. Tepat. Tapi tanyakan mengapa dia membayar. Sayur di truknya akan membusuk dalam 5 jam. Jika dia mengikuti prosedur resmi yang benar, maksud saya memutar balik truknya, mengurus dokumen, menunggu 3 hari kerja, dia akan bangkrut hari itu juga. Iya, secara ekonomi itu masuk akal bagi dia. Sangat masuk akal. Pungli dalam skenario ini bukanlah penindasan dari atas ke bawah. Ini adalah strategi bertahan hidup. Ini adalah cara masyarakat membuat birokrasi yang dingin dan mekanis itu bisa diajak bernegosiasi. Bagi masyarakat bawah, sistem informal ini jauh lebih bisa diandalkan daripada janji keadilan prosedur yang tidak pernah menjejak tanah. Tunggu, mari kita bedah argumen kemanusiaan dan negosiasi itu. Anda menggunakan kata-kata yang terdengar memberdayakan untuk sebuah transaksi yang sebenarnya sangat asimetris. Asimetris bagaimana? Ya, si supir truk tadi mungkin merasa lega bisa lewat, tapi dia tetap saja diperas kan? Inilah yang membuat fenomena ini sangat berbahaya. Ia bekerja seperti kekerasan tak kasat mata. Dominasi yang paling absolut bukanlah ketika Anda ditodong senjata, melainkan ketika Anda sebagai korban justru membenarkan penindasan tersebut. Membenarkan seperti apa maksud Anda? Seperti kalimat, ya begini memang aturan mainnya. Atau kalau mau cepat, ya harus ngertilah. Ketika masyarakat mulai menjadikan pemerasan ini sebagai kewajaran, mereka sedang melanggengkan penindasan terhadap diri mereka sendiri. Jika boleh saya gunakan analogi, melihat sistem ini seperti melihat tubuh manusia yang terinfeksi virus. Alih-alih sistem imunnya bangkit melawan virus itu, sel-sel tubuh malah beradaptasi. Beradaptasi dengan virusnya. Betul, mereka hidup berdampingan, menganggap virus itu sebagai bagian dari anatomi normal, sementara diam-diam struktur organ utamanya sedang dihancurkan dari dalam. Kesepakatan di pos pemeriksaan truk tadi bukanlah kemenangan negosiasi. Itu adalah sel yang menyerah pada virus. Oke, itu metafora yang sangat kuat. Tapi mari kita bajak analogi virus Anda itu dan kita uji di dunia nyata. Bagaimana jika apa yang Anda sebut sebagai virus itu di mata masyarakat sebenarnya berfungsi sebagai probiotik? Probiotik. Iya, sesuatu yang terpaksa dikonsumsi karena pencernaan aslinya, yaitu sistem negara, sudah lumpuh dan tidak bisa memproses apa-apa. Mari kita bayangkan skenario ekstrim dari keadilan formal yang Anda dambakan tadi. Kita jalankan sistem resmi itu 100%. Tanpa kompromi. Benar, tanpa kompromi, tanpa empati, tanpa uang pelicin. Supir truk tadi disuruh putar balik, sayurnya membusuk, dia kehilangan pekerjaannya dan keluarganya tidak makan. Apakah sistem yang kaku dan presisi ini terasa seperti keadilan baginya? Tapi sistem itu kaku karena aturannya tidak dijalankan dengan efisien dari awal. Nah, justru itu poinnya. Selama sistem belum ideal, masyarakat butuh solusi hari ini juga, bukan janji perbaikan birokrasi 10 tahun lagi. Kita harus mengakui bahwa apa yang Anda sebut kekerasan tak kasat mata ini seringkali mengisi kekosongan empati dari hukum tertulis. Kekosongan empati. Ya, di lapangan, pungli bertransformasi menjadi ritual sosial. Keadilan prosedural yang sangat kaku, bagi masyarakat kelas bawah justru sering dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan baru yang lebih kejam. Jadi, pungli bertahan bukan sekedar karena ada yang memaksa dari atas, tapi karena ia menyambung urat nadi kehidupan masyarakat yang akan terputus jika mereka hanya mengandalkan hukum formal. Oke, saya paham daya tarik argumen probiotik Anda. Memang terdengar sangat pragmatis, tapi ada satu lubang besar dalam premis bahwa pungli lahir dari kebutuhan empati antar manusia dan kekakuan ruang fisik. Lubang di mana? Jika benar fenomena ini semata-mata soal negosiasi manusiawi di lapangan karena sistem fisik terlalu lambat, lalu bagaimana Anda menjelaskan mutasi pungli ketika kita membuang elemen manusia itu sama sekali? Anda bicara soal digitalisasi. Betul? Mari kita beranjak ke ruang digital. Negara membangun aplikasi pelayanan satu pintu, pendaftaran rumah sakit online, sistem antrean metaverse tanpa tatap muka. Tujuannya persis untuk membunuh negosiasi itu. Apakah pungli mati? Tentu saja tidak. Kita tahu ia menemukan jalan lain. Persis, ia tidak mati, ia berevolusi. Di era kapitalisme digital dan tata kelola platform, kita disuguhi kamuflase modern. Aplikasinya terlihat bersih, tidak ada petugas yang meminta amplop secara langsung. Tapi prakteknya berpindah bentuk menjadi manipulasi algoritma. Calo tiket online misalnya. Iya, kuota antrian online rumah sakit tiba-tiba selalu penuh di menit pertama.
Tapi entah bagaimana, ada pihak ketiga yang bisa menjual akses premium atau kode booking kepada mereka yang berani bayar lebih. Iya. Tidak ada pertemuan fisik, tidak ada empati, tidak ada alasan truk sayur yang membusuk. Yang ada hanyalah ekstraksi keuntungan murni dari ketimpangan akses. Fakta bahwa praktik ini sukses melompot dari meja kayu ke dalam baris kode digital membuktikan tesis saya. Ini adalah soal gatekeeping. Ini adalah desain kekuasaan untuk memonetisasi pintu gerbang terlepas apapun bentuk gerbangnya. Wow, oke. Saya justru melihat fenomena digital itu sebagai bukti yang mengkonfirmasi argumen saya, bukan menghancurkannya. Masa sih? Atau negara atau elit yang memanipulasi kode-kode itu. Tapi mari kita lihat siapa calo-calo digital ini. Seringkali mereka adalah anak-anak muda biasa, mahasiswa IT paruh waktu, atau masyarakat umum yang jeli melihat celah dalam sistem booking instansi. Iya, tapi mereka tetap mengeksploitasi sistem. Betul, teknologi memang mengubah panggungnya. Tapi siapa aktor di panggung itu? Manusia dengan psikologi dasar yang sama, manusia yang rasionalitasnya selalu mencari jalan pintas. Tapi mereka menguasai akses yang seharusnya setara. Karena begitulah pikiran kolektif kita bekerja. Fakta bahwa pungli berevolusi di internet justru membuktikan bahwa ini bukan konspirasi elit struktural. Ini adalah pola kebiasaan. Sebuah hegemoni pikiran yang sudah mendarah daging di masyarakat kita. Hegemoni pikiran? Iya, orang-orang biasa mereproduksi sistem bayangan ini secara online, karena secara kultural, mencari celah adalah cara kita menyelesaikan masalah. Ketika teknologi diperkenalkan, logika jalan belakang tidak otomatis terhapus, ia hanya menggunakan medium baru. Jika ini murni desain negara, seharusnya calo digital tidak muncul dari akar rumput. Tapi masyarakat membayarnya. Karena selalu ada tetangga mereka yang bersedia membayar demi kenyamanan. Ini adalah bukti bahwa kita semua, secara kolektif, menjaga sistem bayangan ini tetap hidup. Menyebut eksploitasi akses digital sebagai pola kebiasaan kultural, itu bagi saya terlalu meringankan beban moral dari sistem tersebut. Anda beresiko meromantisasi sebuah mekanisme yang secara aktif membunuh fondasi peradaban kita dari dalam. Membunuh fondasi itu kata yang cukup keras. Tapi itu kenyataannya. Dan jika kita bicara soal pembunuhan fondasi, dampaknya yang paling mengerikan justru tidak terlihat di jalanan atau di aplikasi, melainkan di dalam jiwa manusia yang dipaksa masuk ke dalam sistem ini. Mari kita tarik realitas ini ke dimensi yang lebih eksistensial. Kita bicara soal para pekerja di dalam birokrasi itu sendiri. Maksud Anda aparatur sipil muda yang baru bergabung? Benar, generasi muda yang membawa idealisme murni, yang belajar tentang integritas di bangku kuliah, Dan, yang ingin mengubah negara. ya, Betul, tapi apa yang terjadi saat mereka pertama kali duduk di meja kerja? Sistem ini tidak menghancurkan idealisme mereka dengan todongan senjata atau ancaman pemecatan. itu terlalu kasar kan? Terlalu kasar. Sistem menjinakkan mereka melalui kompromi-kompromi kecil. Awalnya mereka hanya diminta untuk menutup mata pada prosedur yang sedikit melenceng. Kemudian mereka menerima bagian kecil dari uang lelah kolektif demi kebersamaan tim. Demi menjaga hubungan baik di kantor. Tepat sekali, idealisme mereka mati perlahan bukan karena dipaksa, tapi karena kelelahan administratif dan alienasi. Jika mereka menolak, ya mereka diasingkan oleh rekan kerjanya sendiri. Sebuah dilema klasik di ruang kerja birokrasi manapun. Tapi ini lebih dari sekedar dilema. Ini adalah proses di mana seseorang secara perlahan menggadaikan idealismenya. Dan itulah bukti paling kuat bahwa pungli berfungsi sebagai alat represi struktural yang sempurna. Kompromi harian ini ibarat karat pada struktur besi penyangga gedung. Merusak secara perlahan. Ya, ia tidak meledak spektakuler seperti mega korupsi triliunan rupiah di berita TV, tapi karat ini pelan-pelan merapuhkan besi dari dalam sampai gedungnya runtuh. Sistem sengaja menuntut semua orang ikut berdosa. Kenapa? Karena jika semua orang memiliki dosa kecil, tidak akan ada satupun yang berani berdiri dan memimpin perombakan sistem. Represi tidak butuh penjara, ia hanya butuh semua orang merasa ikut bersalah. Oke, saya mengakui ada tragedi yang sangat nyata dalam skenario yang Anda gambarkan. Membayangkan anak muda yang berapi-api perlahan padam oleh rutinitas kompromi memang menyedihkan. Tapi, apakah Anda tidak melihat bahwa pandangan idealisme yang mati itu terlalu hitam putih? Hitam putih bagaimana? Realitas sosiologis di lapangan tidak beroperasi dengan moralitas absolut semacam itu.
Generasi muda yang masuk ke sistem ini berhadapan dengan hitung-hitungan risiko yang sangat praktis. Hitung-hitungan seperti apa yang bisa membenarkan pengkhianatan terhadap integritas sendiri? Hitung-hitungan fungsionalitas. Di satu sisi, ada idealisme puritan yang sangat kaku. Jika si pegawai muda ini menolak setiap kompromi kecil, apa yang terjadi? Dia dimusuhi, aksesnya diputus, surat-surat warga menumpuk di mejanya tanpa bisa diproses karena dia tidak punya sekutu di departemen lain. Jadi dia terisolasi. Sangat terisolasi. Dia menjaga kesucian jiwanya, tapi warga di depan loketnya tidak mendapatkan pelayanan. Dia tersingkir sebelum sempat membuat perubahan apapun. Jadi maksud Anda dia harus menyerah? Bukan menyerah, tapi beradaptasi. Di sisi lain dari dilema itu adalah bertahan hidup secara pragmatis. Dia berkompromi dengan sistem bayangan, mengikuti beberapa aturan informal, agar dia bisa mendapatkan posisi strategis yang pada akhirnya memungkinkan dia memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Itu teori permainan dasar. Betul. Jika sistem menuntut Anda ikut bermain agar birokrasi berputar, maka menolak secara total berarti Anda mengorbankan warga yang butuh bantuan Anda hari itu. Menyelamatkan sedikit idealisme sambil menyelesaikan kemacetan birokrasi untuk menolong warga di depannya, bagi pegawai tersebut, adalah bentuk moralitas tersendiri. Zona abu-abu ini bukan sekedar kematian idealisme, ini adalah negosiasi agar kehidupan tetap berjalan. Saya bisa melihat rasionalisasi dari pragmatisme semacam itu. Memang sangat meyakinkan bagi individu yang terjebak di dalamnya untuk berpikir, ya saya melakukan hal yang sedikit salah agar bisa melakukan hal yang lebih baik nanti. Tapi mari kita mundur selangkah dan menanyakan satu pertanyaan struktural yang paling mematikan. Apa itu? Siapa yang sebenarnya memetik keuntungan utama dari taman yang dialiri pipa bocor tadi? Cui Bono. Tentu saja, aktor-aktor yang berada di dalam dan di sekitar sistem tersebut. Ya, tapi aktor mana? Mereka yang punya modal, mereka yang punya koneksi. Pungli, betapapun Anda membingkainya sebagai solusi empati atau negosiasi kelangsungan hidup, pada akhirnya menciptakan ilusi keadilan. Ilusi keadilan. Benar, permukaan sistem terlihat setara untuk semua orang, tapi di balik layar, kecepatan, akses, dan keberhasilan itu dibeli bukan diraih secara meritokratis. Siapa yang menjadi korban sebenarnya? Masyarakat miskin, kelompok rentan yang bahkan tidak punya modal sekecil apapun untuk ikut bernegosiasi dalam ekonomi bayangan yang Anda sebutkan tadi. Ya, pihak yang paling tidak berdaya. Betul. Membiarkan pungli terus beroperasi dengan dalih bahwa ini adalah fleksibilitas kultural hanya akan menjadi obat bius yang mengalihkan perhatian kita dari keharusan merombak sistem ini secara radikal. Selama kita menerima bahwa sistem cacat ini adalah kebiasaan, kita memberi izin pada negara untuk terus mengekstraksi keuntungan dari kerentanan warganya. Pemberantasan hanya menjadi teater pasang spanduk anti pungli di depan, sementara pintu belakang tetap dibuka lebar. Saya tidak akan menyangkal bahwa pemberantasan yang hanya berupa teater atau sekedar menampar tangan oknum kecil di lapangan adalah kebohongan yang memperparah masalah. Dan saya sepakat, kelompok miskin selalu menjadi pihak yang paling berat menanggung beban dari setiap asimetri kekuasaan. Tepat. Namun, konklusi saya berlabuh pada realitas sosial yang lebih luas. Mengapa pungli tidak akan pernah runtuh hanya dengan merilis regulasi baru, mereformasi kementerian, atau bahkan memasukkan semuanya ke dalam aplikasi yang dienkripsi? Karena masalah ini bukan sekedar urusan kode atau hukum. Ini urusan keseimbangan tersembunyi masyarakat kita. Keseimbangan yang eksploitatif. Mungkin, tapi pungli ditopang oleh ekosistem raksasa di mana banyak orang menggantungkan perut dan kenyamanan hidup mereka padanya. Menghapus pungli besok pagi secara radikal, berarti Anda harus siap mematikan seluruh ekonomi informal dan melumpuhkan kecepatan hidup jutaan orang yang selama ini bergantung pada jalur belakang tersebut. Skalanya memang masif. Sangat masif. Kita boleh mengutuknya di ruang akademik, tapi di jalanan, masyarakat diam-diam membutuhkannya. Selama sifat dasar manusia masih mencari kemudahan ekstra, sistem informal ini tidak akan mati. Ia hanya akan berganti kulit mencari celah dari struktur baru apapun yang akan kita bangun nanti. Dan benturan antara dua perspektif kita hari ini adalah cermin dari seberapa dalam masalah ini berurat akar. Bukan hanya dalam institusi kita, tapi dalam cara kita mendefinisikan moralitas dan kelangsungan hidup. Jika pungli adalah instrumen represi struktural yang menyamar sebagai prosedur, maka kita membutuhkan lebih dari sekedar pembaruan teknologi, kita butuh keberanian untuk mendekonstruksi kekuasaan. Tapi jika pungli, seperti yang saya jabarkan,
adalah jaring pengaman informal yang menopang masyarakat kita dari sistem yang kaku, maka mengubahnya berarti kita harus mengkalibrasi ulang apa yang kita anggap sebagai kewajaran sosial. Hal ini memaksa setiap dari kita untuk bercermin setiap kali kita berhadapan dengan meja pelayanan atau menekan tombol konfirmasi di layar ponsel kita. Benar. Kita kembali pada pipa bocor di awal tadi. Mungkin masalah terbesarnya bukanlah bahwa kita tidak tahu cara menambal pipanya. Masalahnya adalah kita sudah terlanjur menikmati buah dari taman yang tumbuh dari genangan air kotor tersebut. Diskusi ini tidak bertujuan untuk memberikan satu jawaban pasti yang memenangkan satu sisi, tapi meninggalkan satu pertanyaan fundamental untuk kita renungkan bersama. Pertanyaannya bukanlah seberapa canggih sistem yang bisa kita rancang untuk mendeteksi penyelewengan, melainkan sejauh mana kita secara kolektif bersedia menolak kenyamanan dari sebuah ketidakjujuran.